Pernah nggak sih lo ngerasa ada yang ngawasin di kamar lo sendiri? Malam-malam sunyi, tiba-tiba terdengar suara aneh, atau bahkan bau yang nggak jelas muncul begitu aja. Kali ini, gue bakal cerita tentang pengalaman horor nyata seorang mahasiswi di kamar kos nomor 13. Kamar yang katanya kosong, tapi ternyata nggak pernah sepi dari misteri. Jadi siap-siap ya, karena kisah ini bakal bikin bulu kuduk lo merinding dan bikin lo nggak bakal lihat angka 13 dengan mata biasa lagi. Rina menatap gedung kos yang tampak biasa dari luar. Lampu jalan yang redup menyoroti cat dinding yang mulai memudar. Ini dia, kos yang katanya nyaman. Gumamnya sambil menarik koper beroda yang beratnya hampir melebihi kekuatannya. Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri karena ini pertama kalinya ia tinggal jauh dari orang tua. Saat mendekati pintu masuk, seorang wanita paruh baya muncul dari balik meja resepsionis. "Selamat datang, Nak. Kamu yang baru daftar kamar 13 kan?" tanya pemilik kos dengan senyum tipis. Rina menatapnya sejenak, ragu. "Iya, Bu. Saya Rina," jawabnya sambil menaruh koper di meja. Pemilik kos tersenyum tipis, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Rina merasakan hawa aneh. "Kamar nomor 13 itu sering kosong, tapi tak apa. Kalau kamu mau ambil, silakan," ucap wanita itu sambil menyalin formulir. Rina mengernyit, sedikit penasaran. "Kenapa ya, Bu? Kamar itu selalu kosong." Pemilik kos mengangkat bahu. Itu hanya kebetulan. Tidak ada yang aneh. Banyak orang yang takut angka 13 saja." Rina mengangguk, berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa itu tidak masalah. Setelah menandatangani formulir dan membayar uang muka, pemilik kos memberinya kunci kamar dengan nomor 13 yang tertempel di gantungan. Rina menatap kunci itu sebentar, lalu berkata dalam hati, "Ya sudah, ini kan cuma kamar." Saat ia melangkah masuk, udara di lorong terasa lebih dingin dari biasanya. Dan meski lampu menyala, bayangan di sudut-sudut dinding tampak seperti mengikuti gerakannya. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan mulai menata barang-barangnya. "Wah, lumayan luas juga," gumamnya sambil menaruh koper di samping tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari arah jendela. "Siapa di sana?" Rina menoleh, tapi tidak ada siapapun. Hanya angin malam yang menderu lewat celah jendela. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, dan mencoba membuka jendela untuk udara segar. Bau melati yang tiba-tiba muncul membuatnya terhenti sejenak. Ada bunga apa ini? Tidak ada siapa-siapa kan?" Rina bicara sendiri sambil memeriksa sekeliling kamar. Ia menggeleng, menertawakan dirinya sendiri. Malam semakin larut, dan Rina memutuskan untuk beristirahat setelah menata barang. Saat berbaring, pikirannya masih dipenuhi rasa penasaran tentang kamar nomor 13 yang misterius ini. Ia berbisik pelan, semoga ini hanya kamar biasa dan tidak ada hal aneh yang terjadi malam ini. Namun, sebelum ia sempat memejamkan mata, terdengar suara pelan, seperti seseorang menghela napas di sudut kamar. Rina membuka matanya, menatap gelap, tapi tidak ada apapun. Ia menelan ludah, berkata dalam hati, "Ini pasti cuma bayangan dan suara angin." Namun, hawa di kamar tetap terasa berat, dan di luar, bayangan pohon menari-nari di dinding lorong yang panjang, seolah memperingatkannya tentang malam-malam yang akan datang di kamar nomor 13 itu. Malam pertama, Rina di kamar nomor 13 terasa lebih panjang dari biasanya. Ia baru saja menutup lampu dan berbaring ketika hawa dingin menusuk kulitnya, meski kipas angin menyala. "Kenapa malam ini terasa aneh ya?" gumamnya sambil menekankan selimut lebih erat ke tubuhnya.
Ia mencoba menenangkan diri dengan memikirkan rutinitas kuliah esok hari. Tapi tiba-tiba tercium aroma melati yang tajam. Rina menoleh ke sekeliling. Matanya menelusuri setiap sudut kamar. Aneh, siapa yang bawa bunga? Tidak ada di sini kan? Suara langkah ringan terdengar di lantai kayu. Tapi saat ia menoleh, kamar tetap kosong. Rina, kamu serius dengar suara itu? Tanya telepon dari teman kosnya yang dipanggilnya untuk meyakinkan diri. Iya, aku dengar, tapi mungkin cuma bayangan atau angin, jawab Rina sambil menelan ludah. Bau melati semakin kuat, membuatnya mual sedikit. Ia berdiri dan berjalan pelan ke jendela, membuka tirai, berharap itu bisa menghilangkan aroma aneh. Namun, bau itu tetap menempel di udara, menyesakkan dada. Kalau ini cuma imajinasi, kenapa aku bisa merasakan baunya juga? Gumamnya lirih. Suara ketukan pelan terdengar di pintu kamar, membuat Rina menahan napas. Siapa di sana? Serunya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya sunyi yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menutup pintu dan mencoba menenangkan diri dengan duduk di tepi tempat tidur. Suara bisikan pelan terdengar di telinganya. Pergi, pergi. Rina menoleh cepat, tapi kamar tetap kosong. Ia menekankan bahwa itu pasti suara angin, meski hatinya tidak tenang. Dalam ketakutan, ia menghubungi teman kosnya lagi. Aku rasa ada yang tidak beres di kamar ini. Temannya tertawa ringan di telepon. Mungkin cuma stres adaptasi Rina. Jangan dibawa serius. Rina menutup telepon dan mencoba tidur. Tapi suara langkah kaki terdengar lagi di lantai kayu. Kali ini lebih jelas dan seolah bergerak mendekat ke arah tempat tidurnya. Ia menahan napas, menatap gelap dan berkata pelan, "Aku tidak ingin ini nyata. Aku tidak ingin ini nyata." Suasana semakin menekan, aroma melati masih ada. Suara langkah berhenti tepat di samping tempat tidur. Rina berbalik dan menatap sudut kamar. Matanya berusaha menangkap sesuatu yang bergerak, tapi tidak ada. Ia duduk di tempat tidur dengan tubuh gemetar, memeluk lututnya dan berkata lirih, "Semoga ini cuma malam pertama dan tidak terjadi lagi." Namun, di luar jendela, bayangan pepohonan menari di dinding lorong, dan suara-suara aneh yang tidak bisa ia jelaskan terdengar semakin jelas. Rina menutup mata, berusaha menenangkan diri, tapi aroma melati tetap menempel di hidungnya, dan hawa dingin tetap menusuk. Malam itu, Rina merasakan untuk pertama kalinya bahwa kamar nomor 13 bukan sekadar angka biasa, tapi tempat yang menyimpan misteri yang siap membangkitkan ketakutan yang tak terduga. Ia berbisik pelan sambil menutup mata, "Tolong, jangan ada yang muncul lagi." Meski hatinya sadar, malam-malam berikutnya mungkin akan jauh lebih menegangkan daripada yang ia bayangkan. Beberapa malam setelah aroma melati pertama kali muncul, Rina mulai merasakan ketidaknyamanan yang berbeda. Malam itu, ia terbangun oleh suara pelan, seperti tangisan wanita yang datang dari arah kamar mandi. Siapa di sana?" bisiknya sambil duduk di tepi tempat tidur. Jantung berdegup kencang. Tidak ada jawaban, hanya suara tangisan yang terdengar semakin dekat, kemudian berhenti begitu saja. Rina menelan ludah dan menyalakan lampu kecil di meja, berharap cahaya bisa mengusir rasa takut. Ia berjalan pelan menuju kamar mandi, menatap setiap sudut, namun tetap kosong. "Ini tidak mungkin," gumamnya sendiri, suara gemetar. Dalam ketakutannya, Rina mengangkat telepon dan menghubungi teman kosnya. "Aku dengar suara tangisan dari kamar mandi. Benar-benar nyata," katanya hampir menangis. Temannya terdiam sebentar, kemudian berkata, "Rina, kamu yakin tidak salah dengar? Mungkin cuma suara pipa atau angin lewat ventilasi." Rina menggeleng. "Tidak, ini berbeda. Ini suara tangisan wanita."
Aku merasa ada yang memperhatikanku. Setelah menutup telepon, ia mencoba menenangkan diri. Duduk di lantai kamar, dengan punggung menempel ke dinding. Tangisan itu muncul lagi, kali ini terdengar lebih dekat, seperti berada tepat di depan pintu kamar mandi. Rina menahan napas, berkata lirih, "Tolong, jangan dekat." Suara itu berhenti seketika, meninggalkan sunyi yang mencekam. Ia berbalik ke arah kamar, matanya menelusuri bayangan yang bergeser-geser akibat cahaya lampu. Hati kecilnya berbisik, kenapa ini bisa terjadi padaku? Keesokan malam, tangisan itu kembali muncul. Kali ini, Rina tidak menunggu lama. Ia menyalakan lampu, membuka pintu kamar mandi, dan menyinari seluruh sudut dengan senter kecil. "Aku tidak takut. Ini pasti ada penjelasan logis," ucapnya sambil berusaha meyakinkan diri. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara pintu kamar mandi terbuka sendiri, perlahan, tanpa ada angin yang masuk. Rina mundur beberapa langkah, menatap pintu yang berayun pelan, dan berkata keras, "Siapa kamu? Tunjukkan dirimu." Hanya keheningan yang menjawab, tapi hawa di ruangan semakin dingin, menusuk hingga tulang. Ia kembali mengangkat telepon, menghubungi teman kos, hampir menangis. "Aku benar-benar tidak bisa tidur." Suara itu terus muncul. Temannya hanya menenangkan dari jauh. "Coba jangan terlalu fokus, Rina. Mungkin itu cuman sugesti." Malam-malam berikutnya, tangisan itu muncul hampir setiap malam. Selalu dari arah yang sama. Selalu berhenti begitu ia mencoba menengok. Rina mulai mencatat waktu dan pola, berharap menemukan logikanya. Namun ia sadar, setiap kali suara itu muncul, ia merasa seperti ada yang mengawasinya, membuat jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Suatu malam, Rina mencoba menghadapi ketakutannya, berdiri di depan kamar mandi dan berkata keras, "Aku tidak takut. Aku di sini untuk tinggal, bukan untuk lari." Hening seketika, tapi aroma melati kembali muncul, menyelimuti kamar dengan bau yang familiar namun menakutkan. Rina menutup mata, mencoba menenangkan diri, tetapi suara itu, meski berhenti, terasa seperti meninggalkan jejak di pikirannya, menuntut perhatian, membuatnya sadar bahwa malam di kamar nomor 13 tidak akan pernah sama lagi. Ia berbisik pelan, "Aku harus kuat, harus bisa melalui ini," sambil memeluk lututnya, menatap langit-langit kamar yang gelap, merasakan ada sesuatu yang menunggu saat ia lengah, menunggu malam berikutnya untuk membangkitkan rasa takut yang lebih dalam. Malam itu, Rina tidur dengan mata yang sulit terpejam. Setelah beberapa malam diganggu oleh suara tangisan, hatinya sudah terbiasa dengan ketegangan. Tapi ada perasaan berbeda malam ini. Saat menoleh ke sudut kamar, ia melihat bayangan bergerak pelan. "Siapa itu?" gumamnya sambil meraih senter di meja. Sosok itu perlahan muncul, seorang wanita berambut panjang, wajahnya tertutup bayangan, berdiri di pojok kamar dengan tubuh tak bergerak, hanya menatap Rina. Rina menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. "Tolong, siapa kamu?" Suaranya gemetar. Sosok itu tetap diam, tidak ada gerakan sama sekali, kecuali mata yang seolah menembus jiwa Rina. Ia mengangkat senter lebih tinggi, mencoba menyinari sosok itu. Namun begitu cahaya menyentuhnya, sosok itu menghilang begitu saja, seolah larut ke udara. Ini tidak nyata. Pasti halusinasi, bisiknya mencoba menenangkan diri. Ia menutup mata dan menarik napas panjang, tapi hawa dingin masih terasa menembus kulitnya. Suara langkah kaki terdengar di lantai kayu, tapi kali ini lebih pelan, seperti seseorang berjalan menjauh dari tempat tidur. Rina berdiri, menatap sekeliling kamar, dan berkata keras, "Aku tidak takut. Tunjukkan dirimu jika berani." Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang menekan.
Hatinya gemetar, tapi rasa ingin tahu mendorongnya untuk berjalan ke arah tempat sosok itu berdiri tadi. Saat ia menyentuh sudut kamar, hawa dingin semakin menusuk, membuat rambut di lehernya berdiri. "Apa kamu di sini? Kenapa kamu menggangguku?" Tanyanya lagi, lebih pelan kali ini. Tiba-tiba, aroma melati muncul lagi, menyelimuti kamar, sama seperti malam-malam sebelumnya, tapi kali ini lebih pekat. Rina merasa seperti ada sesuatu yang menepuk bahunya dari belakang, tapi saat ia menoleh, kamar tetap kosong. Ia hampir menangis, tapi mencoba berbicara pada diri sendiri. "Tenang, tenang. Ini cuma kamar. Aku tidak sendirian, tapi aku harus kuat." Beberapa menit kemudian, Rina kembali ke tempat tidur, menutup selimut dengan gemetar. Namun, matanya tidak bisa lelap, terus menatap sudut kamar, seolah menunggu kemunculan sosok itu lagi. Suara pelan seperti bisikan terdengar dari arah jendela, membuatnya menoleh cepat. Tapi hanya ada bayangan pepohonan yang menari di dinding lorong. "Aku harus menghadapi ini, tidak boleh lari lagi," gumamnya. Di malam-malam berikutnya, Rina sering melihat sosok itu lagi, kadang di tepi tempat tidur, kadang di sudut kamar dekat jendela. Sosok itu tidak pernah berbicara, hanya menatap, dan kehadirannya selalu diiringi hawa dingin dan aroma melati. Rina mencoba merekam kejadian itu dengan kamera ponselnya, tapi setiap kali ia menyalakan lampu kamera, sosok itu hilang seketika, seolah menghindari alat perekam. Suatu malam, Rina memberanikan diri berkata dengan suara keras, "Aku tahu kamu ada di sini. Aku tidak takut padamu." Hening seketika, hawa dingin masih ada, tapi sosok itu tidak muncul lagi malam itu. Rina duduk di tempat tidur, menutup mata, mencoba menenangkan diri. Tapi hatinya tahu, kamar nomor 13 menyimpan rahasia yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Ia berbisik pelan sambil memeluk lutut, "Entah apa maksudmu, tapi aku tidak akan lari." Sadar bahwa pengalaman malam itu hanyalah permulaan dari ketegangan yang lebih dalam yang akan ia rasakan di kamar penuh misteri itu. Rina mulai merasa bahwa ketakutannya bukan hanya imajinasi semata. Setiap malam, aroma melati, suara langkah kaki, dan kemunculan sosok wanita berambut panjang membuatnya gelisah. Ia memutuskan untuk mencari tahu sejarah kamar nomor 13. Dengan langkah hati-hati, ia menuju ruang tamu kos, di mana pemilik kos sedang duduk membaca koran. "Bu, boleh tanya sesuatu?" Rina membuka percakapan sambil menahan gemetar. Pemilik kos menatapnya, sedikit terkejut. "Tentu nak, ada apa?" Rina menarik napas, mencoba menenangkan diri. Apakah benar ada penghuni yang meninggal di kamar 13 sebelumnya? Pemilik kos menunduk sejenak, wajahnya terlihat tegang. Itu hanya rumor. Tidak ada yang tahu pasti. Tapi memang dulu ada penghuni yang keluar mendadak dan tidak kembali. Tapi saya tidak tahu pasti kejadiannya. Rina merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. "Jadi tidak ada catatan resmi?" tanya Rina, mencoba memahami situasi. Pemilik kos mengangguk. "Tidak ada, hanya cerita dari tetangga lama. Mereka bilang kamar itu agak berbeda, tapi tidak ada yang bisa memastikan." Rina menghela napas panjang, kembali ke kamarnya sambil memikirkan jawaban itu. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap dinding kamar yang gelap, dan berkata pelan, "Jadi, semua kejadian ini mungkin ada hubungannya dengan yang dulu tinggal di sini." Saat malam tiba, aroma melati muncul lagi, lebih pekat dari sebelumnya. Rina berdiri, berjalan pelan ke jendela, dan berkata sendiri, "Siapa yang kau inginkan aku temui? Apa maksudmu dengan semua ini?" Suara langkah kaki terdengar, tapi kali ini lebih dekat dan terarah. Rina menoleh, matanya menelusuri sudut kamar. "Aku tidak takut. Kalau kau ada, tunjukkan dirimu."
Tidak ada jawaban, tapi hawa dingin semakin menusuk. Penasaran, Rina mencoba menelusuri tetangga kos yang lama, mencari tahu apakah mereka memiliki cerita tentang kamar nomor 13. Salah seorang tetangga tua bercerita, dulu ada anak muda yang tinggal di situ, tapi suatu malam dia pergi dan tidak pernah kembali. Sejak itu, banyak yang bilang kamar itu angker. Rina menulis catatan kecil di buku hariannya, mencoba menyusun pola dari semua informasi yang didapat. Jadi semua ini bukan hanya kebetulan. Ada sesuatu yang tersisa di kamar ini, gumamnya. Malam itu, sosok wanita berambut panjang muncul lagi di sudut kamar, hanya menatapnya. Rina menahan napas, berkata pelan, "Aku tahu kau di sini. Aku ingin mengerti, bukan lari." Sosok itu tetap diam, dan aroma melati menyelimuti seluruh kamar, seperti menguatkan kehadirannya. Rina menutup mata, mencoba mengendalikan rasa takut, sambil berbicara pada diri sendiri, "Aku harus kuat. Aku harus bisa mencari tahu apa yang kau inginkan." Beberapa malam kemudian, Rina menyadari bahwa semua kejadian aneh, tangisan, langkah kaki, aroma melati, dan penampakan sosok itu selalu muncul di kamar nomor 13, dan sepertinya memiliki kaitan dengan penghuni sebelumnya. Ia menatap kamar dengan campuran rasa takut dan penasaran, berkata lirih, "Aku harus menemukan jawaban, meski itu berarti harus menghadapi semuanya sendirian." Rina menutup buku hariannya, mempersiapkan diri menghadapi malam berikutnya, menyadari bahwa pencarian kebenaran tentang kamar nomor 13 mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Hawa dingin tetap menusuk, aroma melati tetap ada, dan sosok misterius itu masih menunggu di sudut kamar, seolah menantinya untuk memahami rahasia yang tersimpan di balik angka 13 itu. Sejak malam-malam sebelumnya, Rina mulai menyadari bahwa kejadian aneh di kamar nomor 13 semakin sering terjadi dan semakin intens. Pintu kamar sering terbuka sendiri meski ia memastikan semuanya terkunci. Suara langkah kaki terdengar di lorong, kadang menjauh, kadang mendekat, tanpa bisa ia jelaskan asalnya. Suatu malam, setelah menata buku-bukunya di meja belajar, Rina mendengar suara ketukan di jendela. "Siapa di sana?" teriaknya dengan gemetar. Tidak ada jawaban, hanya angin malam yang menampar tirai tipis di jendela. Ia menelan ludah dan menunduk, berusaha meyakinkan diri. Ini pasti cuma angin, jangan takut. Tapi hawa di kamar semakin dingin, dan aroma melati yang sebelumnya muncul hanya sesekali kini terasa konstan, menyesakkan hidungnya. Saat tengah malam, Rina mendengar suara langkah berat tepat di sisi tempat tidur, seperti ada seseorang berdiri dan bergerak di sekelilingnya. "Aku tahu kau ada di sini," teriaknya sambil berdiri. Tidak ada jawaban, namun langkah itu berhenti tepat ketika Rina mengarahkan senter ke sudut kamar. Pagi harinya, ia menceritakan pengalaman itu kepada teman kosnya. "Tadi malam, pintu kamar terbuka sendiri lagi dan ada suara langkah di dekat tempat tidurku," katanya dengan wajah pucat. Temannya mengangguk. "Aku juga pernah dengar suara itu beberapa malam yang lalu, tapi aku kira hanya imajinasimu." Rina menggeleng. "Tidak, ini nyata. Aku merasakannya sendiri." Malam berikutnya, kejadian semakin parah. Lampu kamar berkedip-kedip, suara tangisan terdengar lebih keras, dan sosok wanita berambut panjang muncul lagi di sudut kamar, menatap Rina tanpa berkedip. "Aku tidak takut padamu," Rina berteriak sambil berdiri tegap meski tubuhnya gemetar. Sosok itu menghilang begitu saja saat Rina menyalakan lampu lebih terang. Ia menepuk-nepuk wajahnya, mencoba menenangkan diri. "Tenang, ini cuma kamar. Ini cuma kamar." Namun hawa dingin tetap menusuk dan aroma melati semakin pekat. Pada suatu malam,
Saat Rina mencoba merekam kejadian itu dengan ponselnya, layar tiba-tiba mati sendiri dan suara bisikan terdengar di telinganya. "Pergi, jangan kau ganggu kami." Rina menjerit, hampir menjatuhkan ponselnya, dan berlari ke kamar mandi, menatap dirinya sendiri di cermin sambil berkata, "Aku tidak bisa terus begini. Apa yang mereka inginkan dariku?" Suara tangisan terdengar dari belakang pintu kamar, membuatnya menoleh, tapi tidak ada siapapun. Ia menutup mata, menahan napas, dan berkata lirih, "Aku harus kuat. Aku harus tetap di sini." Selama beberapa hari, kejadian aneh itu tidak berhenti. Pintu kamar terbuka sendiri, lampu berkedip, suara tangisan, langkah kaki, dan aroma melati yang tidak bisa dijelaskan. Rina mulai menyadari bahwa kamar nomor 13 tidak hanya berhantu secara fisik, tapi menyimpan energi yang menuntut perhatian, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Ia menatap dinding kamar sambil berbisik, "Aku harus menemukan cara untuk menghadapi ini, atau aku tidak akan pernah tenang." Hatinya gelisah, tapi tekadnya kuat. Malam itu, Rina duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututnya, dan menatap sudut kamar, menyadari bahwa kejadian aneh ini hanyalah permulaan dari misteri yang lebih dalam di kamar nomor 13. Misteri yang menunggu untuk diungkap, meski membuatnya takut setengah mati. Setelah beberapa malam diganggu suara tangisan, langkah kaki, aroma melati yang pekat, dan munculnya sosok wanita di sudut kamar, Rina merasa kewalahan. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandang dinding kamar, dan berbisik, "Aku tidak kuat sendirian. Harus ada yang membantu." Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menghubungi seorang paranormal yang dikenal oleh temannya. "Bu, aku ingin paranormal datang ke kosku, kamar nomor 13. Ucapnya saat menelepon. Suara di telepon terdengar tenang. "Baik nak, aku bisa datang malam ini. Bersiaplah, jangan takut malam itu." Rina menunggu dengan gemetar. Ketika paranormal tiba, ia membawa berbagai perlengkapan ritual dan menatap kamar dengan serius. "Rina, kamar ini penuh energi yang tidak baik. Aku akan membersihkannya, tapi kau harus tetap tenang," kata paranormal itu sambil menata perlengkapan di lantai. Rina mengangguk, menelan ludah. Aku akan berusaha tenang." Ritual dimulai dengan lilin yang menyala, asap kemenyan, dan mantra yang dilantunkan pelan. Hawa dingin yang biasa menusuk tubuh Rina terasa lebih pekat, seperti ada ribuan tatapan menembus kulitnya. Sosok wanita berambut panjang muncul lagi, berdiri di sudut kamar, menatap Rina dan paranormal, tapi tidak bergerak. "Ini roh yang belum tenang. Kau harus mengerti, nak. Jangan lari," kata paranormal sambil mengayunkan tangan dan menebarkan asap kemenyan ke arah sosok itu. Rina berdiri tegap, menatap sosok itu, dan berkata lirih, "Aku tidak takut. Aku hanya ingin kau pergi kalau memang tidak mau damai." Sosok itu menatapnya beberapa detik, kemudian menghilang perlahan, seolah larut ke udara. Aroma melati yang biasanya menyelimuti kamar perlahan memudar, digantikan hawa hangat yang mulai terasa nyaman. Paranormal itu menatap Rina dan berkata, "Kamar ini sudah lebih tenang, tapi energi yang tersisa masih ada. Kau harus tetap menghormati ruang ini." Rina menarik napas panjang. Air matanya menetes tanpa ia sadari. "Terima kasih, aku merasa sedikit lega." Malam itu, ia duduk di tepi tempat tidur, memandang kamar yang dulu begitu menakutkan, kini terasa sedikit lebih aman. Namun, dalam hati kecilnya, Rina masih merasakan ada yang mengawasi dari jauh, tapi bukan dengan niat jahat, lebih seperti menunggu agar Rina bisa memahami dan menerima keberadaan mereka. Ia menatap sudut kamar yang dulu menjadi tempat sosok muncul, berkata pelan, "Aku akan menghormati kalian,
tapi aku harus bisa hidup di sini tanpa takut. Paranormal menatapnya serius. Jika kau bisa menjaga ketenangan dan menghormati energi yang tersisa, malam-malam berikutnya akan lebih mudah. Rina mengangguk, mencoba menenangkan diri, dan menutup mata sambil berbisik, "Aku harus kuat. Aku bisa melalui ini." Meski hawa dingin masih sesekali menusuk, aroma melati sudah jarang muncul, dan suara tangisan tidak terdengar lagi. Malam itu, Rina tidur dengan perasaan campur aduk antara lega dan waspada, sadar bahwa meski ritual telah membersihkan sebagian energi, kamar nomor 13 tetap menyimpan misteri yang tak bisa ia abaikan. Ia menutup mata, berdoa dalam hati, "Tolong, biarkan aku bisa tinggal di sini dengan tenang, setidaknya untuk beberapa waktu," sambil memeluk lutut, siap menghadapi malam-malam berikutnya dengan keberanian baru yang lahir dari pengalaman yang menegangkan itu. Beberapa hari setelah ritual paranormal, Rina mulai merasakan perubahan di kamar nomor 13. Suasana yang dulu penuh hawa dingin dan aroma melati yang menyesakan kini terasa lebih hangat, meski terkadang masih ada getaran aneh yang sulit dijelaskan. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil menatap sudut kamar yang dulu sering menjadi tempat munculnya sosok wanita berambut panjang. "Sepertinya malam ini lebih tenang," gumamnya sambil menarik napas panjang. Tiba-tiba, telepon berdering. Teman kosnya menelpon, "Rina, bagaimana kabarmu? Kamar sudah lebih aman kan?" Rina tersenyum tipis. "Ya, terasa lebih normal. Tapi aku masih kadang merasa ada yang mengawasi." Temannya tertawa ringan. "Itu wajar kan? Setelah pengalamanmu di kamar itu, wajar kalau masih merasa ada sesuatu." Rina menutup telepon dan menatap langit-langit kamar, mencoba mengingat malam-malam penuh ketegangan yang baru ia lewati. Aroma melati yang biasa muncul hampir hilang, digantikan oleh udara segar dari jendela yang ia buka setiap pagi. Namun, Rina sadar, meski energi negatif telah berkurang, kamar nomor 13 tetap menyimpan rahasia yang tak terlihat. Malam itu, saat ia bersiap tidur, suara langkah kaki terdengar pelan di lorong. Tapi berbeda dari sebelumnya, kali ini tidak menakutkan, hanya seperti suara langkah biasa. Rina berdiri, menatap pintu kamar, dan berkata lirih, "Aku tahu kau di luar sana, tapi aku tidak takut lagi." Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menenangkan. Ia duduk kembali di tempat tidur, menulis di buku hariannya, mencatat perubahan yang terjadi setelah ritual paranormal. "Setidaknya, malam ini aku bisa tidur dengan tenang, meski tetap waspada," gumamnya. Aroma melati yang sempat menakutkan kini muncul sesekali, samar dan lembut, seolah memberi pengingat bahwa energi itu masih ada, tapi tidak agresif. Rina mencoba menenangkan pikirannya dengan memutar musik lembut dan membaca buku sebelum tidur. Sesekali, bayangan di sudut kamar terlihat bergeser, tapi tidak seperti sebelumnya. Tidak menakutkan, hanya seperti bermain dengan cahaya lampu. Ia tersenyum tipis, berkata pada diri sendiri, "Sepertinya kamar ini mulai menerima aku, dan aku mulai bisa menerima mereka juga." Malam-malam berikutnya, Rina mulai merasa lebih aman, meski tetap memperhatikan setiap detil kecil. Pintu tetap terkunci, lampu menyala stabil, dan aroma melati muncul hanya sesekali. Ia sadar, ketegangan dan ketakutan sebelumnya tidak hilang sepenuhnya, tapi kini ada keseimbangan antara rasa takut dan rasa lega. Saat menatap sudut kamar yang dulu menjadi pusat misteri, Rina berbisik pelan, "Terima kasih. Aku akan tetap menghormati kalian, tapi aku juga ingin hidup tenang." Hawa dingin yang dulu menusuk kini hanya terasa sesekali, mengingatkan bahwa kamar nomor 13 memiliki energi sendiri, tapi energi itu bisa diterima dengan kesabaran
dan keberanian. Malam itu, Rina memejamkan mata dengan lega, memeluk selimut, dan berbisik lirih. Malam ini aku bisa tidur. Setidaknya untuk sementara, menyadari bahwa normalitas yang perlahan kembali ini adalah hasil dari keberanian dan usaha yang ia lakukan untuk menghadapi misteri kamar nomor 13. Meski malam-malam mulai terasa lebih tenang setelah ritual, Rina tetap merasakan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Setiap kali ia menatap sudut kamar nomor 13, hatinya berdebar dan aroma melati yang sesekali muncul membuatnya teringat pada sosok wanita berambut panjang yang dulu menghantui malamnya. Suatu sore, ia duduk di tepi tempat tidur, menatap jendela dan bergumam pelan, "Apakah aku akan pernah benar-benar tenang di sini?" Teman kosnya datang berkunjung, melihat wajah Rina yang pucat dan mata yang tampak lelah. "Rina, kamu terlihat capek. Masih diganggu hal-hal aneh?" tanyanya sambil duduk di samping tempat tidur. Rina menghela napas panjang. Tidak ada yang muncul secara terang-terangan lagi, tapi aku tetap merasa ada yang mengawasi. Rasanya tidak nyaman. Temannya mengangguk memahami. "Mungkin sudah saatnya kamu pertimbangkan pindah, Rina. Tidak ada salahnya mencari tempat yang membuatmu tenang malam itu." Rina memandangi kamar yang telah ia tempati berbulan-bulan. Lampu menyala stabil, aroma melati hampir hilang, tapi hawa di sudut kamar masih terasa dingin, seolah ada sesuatu yang tersisa. Ia menatap pintu kamar, menelan ludah, dan berkata lirih, "Aku harus membuat keputusan. Ini berat, tapi mungkin ini yang terbaik." Keesokan harinya, Rina menghadap pemilik kos, berkata dengan suara sedikit gemetar, "Bu, saya ingin pindah kamar. Apakah ada kamar lain yang tersedia?" Pemilik kos menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Tentu nak, aku bisa carikan kamar lain yang lebih nyaman untukmu." Rina merasa lega, meski hatinya campur aduk. Ia menatap kamar nomor 13 untuk terakhir kalinya, berbisik pelan, "Terima kasih. Meski sulit, aku belajar banyak dari malam-malam ini." Saat mulai memindahkan barang-barangnya, Rina merasakan hawa dingin tipis menyentuh lengannya, hampir seperti sentuhan lembut. Ia menoleh sejenak ke sudut kamar, tapi tidak ada siapapun. "Aku mengerti, aku harus pergi sekarang," gumamnya sambil menutup koper. Teman kos membantunya mengangkat barang ke kamar baru sambil menepuk punggung Rina. "Kamu sudah berani menghadapi semuanya. Sekarang, waktunya untuk mulai baru." Malam terakhir, di kamar nomor 13, terasa aneh bagi Rina. Sunyi, tapi tetap berat. Ia menyalakan lampu, mengamati setiap detail kamar yang dulu menakutkan, dan berkata, pelan, "Aku berharap kalian bisa menemukan ketenangan juga, dan aku bisa menemukan ketenanganku sendiri." Saat mematikan lampu untuk terakhir kalinya, Rina merasakan sedikit lega, tetapi juga rasa sedih yang tak bisa diungkapkan. Kamar nomor 13 tetap misterius, menyimpan cerita dan energi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rina menatap pintu, menahan air mata, dan berkata lirih, "Ini keputusan yang tepat. Aku harus pindah, meski meninggalkan misteri ini berat." Saat ia melangkah keluar, aroma melati yang samar sesekali tercium, seolah memberi salam perpisahan, dan hawa dingin tipis yang dulu membuatnya takut kini terasa seperti penutup babak perjalanan horornya. Rina tersenyum tipis, meski hati masih bergetar dan berbisik, "Selamat tinggal, kamar nomor 13. Aku akan terus mengingat malam-malammu." Dengan langkah mantap, ia menutup pintu untuk terakhir kalinya, menyadari bahwa meski misteri tetap ada, keberanian dan pengalaman yang ia dapatkan akan selalu menjadi bagian dari hidupnya.
Setelah pindah ke kamar baru, Rina merasa lega, tapi bayangan kamar nomor 13 tetap menghantui pikirannya. Malam pertama di kamar baru, ia mencoba tidur dengan tenang. Namun, aroma melati samar masih tercium di udara, membuatnya teringat pengalaman mengerikan yang baru saja ia lewati. Kenapa aku masih merasakan ini? Gumamnya sambil menutup mata, memeluk selimut erat. Teman kos datang berkunjung, menepuk pundaknya. Tenang Rina, kamar baru ini aman, kamu tidak perlu takut lagi. Rina tersenyum tipis, tapi hatinya masih gelisah. Aku tahu, tapi kenangan itu tetap ada. Sulit untuk dilupakan. Begitu saja malam-malam berikutnya, Rina sering terbangun di tengah tidur, merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Suara-suara tipis, aroma melati samar, dan hawa dingin sesekali muncul, mengingatkannya pada kamar nomor 13. Ia menulis di buku hariannya, mencatat semua yang terjadi, berharap bisa memproses pengalaman yang ia alami. Semua ini nyata, aku harus bisa menerima dan melupakannya, gumamnya pelan. Teman kos menatapnya. Mungkin itu cara alam memberi pelajaran. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan, tapi bisa dijadikan kekuatan. Rina mengangguk, menatap jendela kamar yang baru. Udara malam menyapa wajahnya. Ya, aku harus kuat. Pengalaman itu akan selalu jadi bagian dari hidupku. Suatu malam, ia duduk di tepi tempat tidur, menatap sudut kamar yang dulu menjadi pusat misteri, dan berkata lirih, "Aku tidak takut lagi, tapi aku akan selalu ingat mereka." Aroma melati muncul sekali lagi, samar, seolah memberi salam perpisahan dari kamar nomor 13. Rina menutup mata, memejamkan diri, dan berbisik, "Selamat tinggal. Aku akan terus mengingat malam-malam itu, tapi sekarang waktunya aku melanjutkan hidup." Meski ketenangan mulai hadir, hatinya tetap waspada. Rina menyadari bahwa pengalaman di kamar nomor 13 bukan hanya tentang takut, tapi tentang keberanian, keteguhan, dan kemampuan untuk menghadapi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Ia tersenyum tipis sambil menulis di buku hariannya, "Meskipun kenangan itu menakutkan, aku belajar untuk tetap kuat, menghormati yang tak terlihat, dan tetap melanjutkan hidupku." Aroma melati yang samar dan hawa dingin yang sesekali terasa kini menjadi pengingat, bukan ancaman. Malam itu, Rina menutup mata dengan lega, memeluk selimut, dan merasakan perasaan campur aduk antara takut, lega, dan bersyukur. Ia tahu, kamar nomor 13 akan selalu menjadi bagian dari kisah hidupnya, kenangan yang tak terlupakan, pelajaran tentang misteri, dan keberanian menghadapi ketidakpastian. Saat tidur, ia tersenyum kecil, berbisik lirih, "Terima kasih untuk semua yang telah kau ajarkan. Aku akan melanjutkan hidupku, tapi tidak akan pernah melupakanmu." Hawa malam yang tenang menyelimuti kamar baru, menandai akhir perjalanan horor yang intens, sekaligus awal dari babak baru bagi Rina, seorang gadis yang telah menghadapi misteri kamar nomor 13, belajar menghormati yang tak terlihat, dan menemukan keberanian untuk melangkah maju meski kenangan itu tetap membekas di hatinya. Nah, itulah kisah nyata dari kamar kos nomor 13. Meski si Rina sekarang udah pindah, kenangan dan misteri kamar itu nggak akan pernah hilang. Jadi buat kalian yang punya kos atau tinggal di kamar yang punya cerita aneh, hati-hati ya. Kadang yang nggak kelihatan itu justru paling berpengaruh. Kalau lo suka cerita-cerita horor nyata kayak gini, jangan lupa like, komen pengalaman lo sendiri, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Ingat, kadang malam yang sunyi nggak selalu sepi.